Teman-teman, selamat bertemu kembali di Inside Talk bersama saya Setiawan C. Kali ini kita akan membahas topik menarik tentang posisi Indonesia di arus globalisasi. Kita semua melihat segala sesuatu sebenarnya dengan kacamata, yaitu kacamata budaya kita. Sesuatu akan kita anggap aneh kalau di dalam budaya kita hal yang kita lihat itu adalah sesuatu yang tidak lazim. Sesuatu akan kita anggap tidak sopan apabila menurut khasanah budaya kita, hal tersebut tidak layak untuk dilakukan. Jika teman-teman bertamu ke sebuah desa di tepi laut selatan di Jawa Tengah sana, maka jangan heran jika teman-teman akan disuguhi oleh tuan rumah segelas teh atau kopi panas manis. Meskipun teman-teman pengidap diabetes, jangan harap akan disuguhi teh atau kopi pahit. Kenapa? Karena di budaya setempat, di desa tempat bapak saya almarhum ini lahir, menyuguhi tamu dengan minuman tanpa gula adalah sesuatu yang tidak sopan. Jadi setiap tamu akan selalu disuguhi minuman manis. Kalau itu teh, maka akan dapat dipastikan itu nas gitel. Panas, legi atau manis, dan kental atau kental. Karena teh bening juga dianggap tidak sopan untuk disuguhkan. Budaya mempengaruhi dan mendikte perilaku kita. Lensa yang dipakai oleh otak kita untuk melihat dunialah yang sebenarnya menentukan realitas kita. Mengganti lensa kacamata budaya akan mengubah cara otak kita memahami perilaku dan realitas yang ada di sekeliling kita. Switching semacam ini adalah hal yang sangat penting jika kita ingin mengambil manfaat dari keragaman yang ada. Tanpa kemampuan switching ini, apalagi di tengah globalisasi yang deras melanda seperti sekarang ini, maka globalisasi hanya akan lebih terlihat sebagai persaingan dan konflik global dibanding persahabatan atau seduluran global. Masalah kita di Indonesia adalah seringnya kita kebablasan dan lupa diri untuk kembali ke kacamata budaya kita sendiri. Sehingga sering terjadi kita melihat timur dalam tanda petik dengan kacamata barat. Lalu nampak seolah-olah betapa terbelakangnya kita dibandingkan dengan barat. Apa yang dulu bernilai adiluhung, tiba-tiba menjadi tidak menarik lagi dan ketinggalan zaman. Bahasa daerah tergerus, bahkan mengarah ke language death, kematian bahasa. Dan di Jawa, makin sedikit orang yang bisa memahami wayang kulit. Itu pun yang bisa adalah orang yang rata-rata sudah setua saya. Ramuan obat-obat tradisional yang tertuang dalam kitab-kitab kuno di Jawa atau tersimpan dalam catatan leluhur yang turun-temurun sampai ke generasi kita, meskipun mampu menangkal berbagai penyakit, menjadi tidak relevan dan tidak ilmiah sebelum melalui uji lab yang canggih dan modern dengan stempel barat. Jangankan WHO, dokter kita sendiri pun akan menolak untuk menggunakannya. Kita sering lupa bahwa jauh di pelosok-pelosok desa, di mana jangankan dokter dan rumah sakit, puskesmas dengan seorang mantri pun jauh sekali letaknya. Dan di daerah-daerah pelosok itu masih banyak masyarakat kita yang bergantung pada pengobatan-pengobatan tradisional seperti yang saya sebut tadi. Pada orang-orang yang mereka sebut sebagai orang pintar,
yang memberi srono atau sarana obat berupa sesuatu dari alam ditambah doa dari mereka. Keselarasan dengan alam adalah kunci bagi orang Jawa, terutama yang hidup di pelosok-pelosok daerah itu. Ambil contoh misalnya konsep waktu dan warna yang berlaku di Jawa. Legi itu warnanya putih, Paing itu warna merah, Pon itu kuning, Wage itu hitam, dan Kliwon itu hijau. Di daerah lain mungkin mereka punya konsep yang sedikit berbeda. Jika ada orang sakit datang minta srono atau minta obat pada hari misalnya Rabu Kliwon, maka besar kemungkinan akan diberi obat atau srono berupa sesuatu sesuai dengan warna hari pasaran itu. Karena Kliwon adalah hijau, mereka mungkin akan diberi sesuatu berwarna hijau, misalnya daun. Jika pasarannya Legi, kemungkinan akan diberi air putih. Jika Pon, mungkin akan diberi sesuatu yang kuning, kunyit misalnya. Semua ini tentunya ditambah dengan doa oleh orang yang disebut orang pintar tadi. Saya tidak tahu bagaimana dengan kacamata barat yang sangat ilmiah saya bisa menjelaskan bagaimana sebagian besar mereka itu ternyata memang sembuh dengan srono atau sarana obat yang diberikan itu. Ada contoh lain yang dapat juga saya berikan di sini. Di dalam percaturan dunia global yang sangat market driven ini, kalau boleh saya sarankan, berdasarkan pengalaman saya hampir 30 tahun sebagai praktisi dan konsultan SDM, janganlah sekali-sekali Anda menjual kerangka teori timur untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Tidak akan laku. Dan saya sudah membuktikannya berkali-kali. Dalam keisengan, sesekali sebagai konsultan saya menjual konsep yang sangat kental berbau Indonesia. Pernah saya tawarkan misalnya, konsep leadership Ki Hajar Dewantoro yang sebenarnya jauh lebih dulu lahir dibandingkan dengan teori 4 Rules of Leadership-nya Stephen Covey. Sesuai prediksi, ditolak. Dengan alasan apa? Tidak ilmiah. Lesson learned, apa yang pelajaran yang saya tarik dari semua ini? Lebih mudah mengetuk pintu CEO dan top manajemen di perusahaan-perusahaan Indonesia jika kita berdandan gaya barat. Anda boleh gagap berbicara tentang kearifan lokal Indonesia, tetapi Anda harus fasih sebagai konsultan untuk berbicara tentang pendekatan dan kerangka teori barat. Lalu apa yang salah dengan semua ini? Saya tidak tahu. Saya hanya sedih bahwa dalam globalisasi yang makin dahsyat ini, Indonesia selalu menjadi objek dan bukan subjek. Seolah-olah kita adalah bangsa yang tidak punya kelebihan apapun di bidang apapun. Saya hanya sedih karena kita sering kebablasan memakai kacamata budaya asing dan lupa kacamata budaya kita sendiri. Saya tidak menyalahkan Barat atas apa yang terjadi di Timur ini. Saya hanya berdoa semoga Timur sadar kembali tentang ketimurannya dan kebesarannya. Filosofi Timur dan strategi Barat seharusnya bisa seperti yin dan yang, dua unsur yang memang berbeda, tetapi saling melengkapi untuk menjadi sempurna. Sampai bertemu di Inside Talk Jumat depan, saya Setiawansi, mohon pamit. Terima kasih.